Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Arif Setioko. Nah, di sini teman-teman, saya kembali akan melakukan share ilmu saya berkaitan dengan uh, cara memulai bisnis online dan produk apa yang cocok untuk dijual secara online. Seperti itu. Oke, uh, teman-teman semua, jualan online adalah salah satu cara masyarakat saat ini untuk uh, melakukan proses berdagang, teman-teman ya. Nah, jualan online itu saya pikir lebih memiliki nilai profit yang tinggi karena kalau kita bicara di dalam akuntansi, maka ketika jualan online itu dia tidak membutuhkan satu aset gitu ya. Dia tidak membutuhkan sewa ruko, dia tidak membutuhkan etalase, dia tidak membutuhkan uh, pegawai mungkin kalau dalam tahapnya yang kecil, tapi kalau tahapnya besar dia akan membutuhkan pegawai. Nah, uh, bisnis jualan online saat ini sangat digandrungi oleh para masyarakat Indonesia. Nah, tentunya kalau teman-teman ingin memulai bisnis online saat ini, itu bukanlah hal yang telat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman masih tetap bisa berjualan online lah. Lalu bagaimana sih cara memulai bisnis online-nya? Lalu ketika teman-teman punya keinginan, pasti teman-teman bingung nih. Produk apa yang cocok untuk saya jualkan secara online? Dari hasil pengalaman saya mengisi di beberapa seminar bersama mahasiswa, bersama dengan ibu-ibu, ibu-ibu PKK, gitu ya, dan diundang beberapa komunitas-komunitas, saya akhirnya akan meng-share ilmu saya yang saya share kepada teman-teman yang lainnya secara offline di sini. Oke? Oke, ini teman-teman. Uh, yang pertama adalah cari produk di sekitar Anda dulu. Jadi teman-teman harus mencari produk yang ada di sekitar teman-teman. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman punya tetangga gitu ya, dia punya sambal. Sambalnya enak sekali gitu. Dan itu masih dijual secara offline. Nah, mungkin teman-teman bisa menawarkan untuk produk itu bisa dijual secara online gitu ya. Atau teman-teman punya uh, suatu temannya memiliki sebuah workshop khusus, dia jual misalnya tempat untuk aqua atau tempat untuk wadah tisu gitu, mungkin bisa dijualkan secara online. Nah, kenapa kita harus mencari produk di sekitar dulu gitu ya? Karena produk di sekitar kita itu lebih bisa kita kontrol daripada produk yang lainnya, atau daripada Anda membuat produk sendiri. Kenapa? Karena ketika produk itu ada di sekitar teman-teman, ketika ada request-request khusus, teman-teman bisa menyampaikan atau bisa berkonsultasi kepada kita bilang sebagai resellernya gitu ya, kepada orangnya, suppliernya teman-teman itu, teman-teman bisa konsultasi. Konsultasinya mengenai apa? Ini bisa nggak gitu ya? Contohnya misalnya gini, saya punya teman saya jualan sambal bawang gitu ya teman-teman. Nah, tapi sambal bawangnya dia request, dia nggak mau terlalu banyak yang namanya minyak gitu ya. Padahal minyak itu berguna sebagai pengawet. Nah, di situ saya melakukan konsultasi kepada teman saya, ini bisa nggak gitu? Oh, oh bisa gitu misalnya ya. Tapi waktu waktu kadaluarsanya jadi pendek. Nah, itu nanti yang bisa kita konsultasikan. Oke? Yang kedua adalah kita mencari produk di sekitar kita, tapi dengan cangkupan yang lebih luas, gitu ya. Kalau yang pertama kita di sekitar kita dulu, gitu ya, tetangga, gitu ya, atau mungkin saudara, teman dekat, gitu ya.
Maka yang kedua, kalau teman-teman di sekitar teman-teman itu nggak ada dan dirasa produknya itu kurang kurang baik, maka teman-teman bisa mencari produk yang di sekitar teman-teman tapi belum mengetahui produk itu apa gitu. Nah, gimana Mas caranya mengetahui produk itu? Gitu. Produk itu apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan pencarian di Google. Saya contohkan ya, ini triknya. Oke. Contoh lah, ambil kasus teman-teman berada di wilayah Kediri gitu misalnya ya. Berarti kita jual spasi Kediri. Kediri. Oke. Nah ini, jual A spasi O AC Kediri. B, jual beli ayam Bangkok. Jual beli burung. Nah, keyword yang berada di atas ini teman-teman, ini memiliki permintaan yang tinggi. Kalau B biasanya agak sulit lah, karena ada kata-kata jual dan beli. Jual C, oh jual cerutu Kediri itu ada gitu ya. Kita coba cek ya, jual cerutu. Nih, jual cerutu di kota Kediri gitu ya. Pencariannya 33.000. Oke. Misalnya kita cari lagi nih, jual D, jual drone, jual dry S, E, F, G, H, I gitu ya, J gitu. Teman-teman bisa cari ini, misalnya jual jam tangan Kediri gitu. Nih, teman-teman bisa mengunjungi ini 45 Watch Store, toko bahagia gitu ya. Atau di sini ada Tokopedia yang berasal dari kota Kediri seperti itu. Kemudian ada lagi teman-teman juga bisa memanfaatkan produk khas dari suatu daerah teman-teman. Kenapa? Produk khas suatu daerah itu memiliki potensi yang besar. Katakanlah gini, contoh di Kediri itu ada sebuah produk khas namanya tahu Kediri gitu. Nah, teman-teman bisa tuh melakukan menjualkan produk tahu Kediri secara online. Kalau di Surabaya mungkin ada sambal burudi gitu ya. Kalau di Lamongan mungkin ada bandeng presto gitu. Dan seterusnya. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan. Kenapa? Permintaannya pasti tinggi, teman-teman. Coba kita cari ya. Jual tahu Kediri. Gitu ya. Nih. Pencariannya segini. 3.390. Sangat tinggi, teman-teman. Teman-teman bisa memanfaatkan ini. Ya. Oke. Lalu kemudian cari produk yang long term atau produk yang selalu dibutuhkan. Gitu ya. Teman-teman bisa manfaatkan contoh tadi oleh-oleh termasuk produk long term ya. Atau yang selalu dibutuhkan atau permintaannya itu selalu ada. Gitu ya. Contoh lagi jual baju gitu kan. Itu permintaannya selalu ada. Baju muslimah, itu permintaannya akan selalu ada. Kemudian teman-teman juga bisa mencari misalnya jual jahe gitu ya. Jahe termasuk long term. Kenapa? Penggemarnya selalu ada, permintaannya pun juga selalu ada seperti itu ya. Nah, namun kadang-kala produk long term ini orderannya bersifatnya datar gitu ya. Jadi kenaikannya tidak bisa langsung melejit ke atas. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau untung cepat ya gitu. Istilahnya kita dalam bisnis online itu namanya pedagang kaget gitu ya. Maka teman-teman bisa mencari produk yang sedang hits atau naik daun. Apa contohnya? Gitu ya. Kalau kita mencontohkan itu saya rasa kita nggak ada riset gitu ya. Jadi teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu. Sarana riset di Google Trend ya teman-teman ya.
kita masuk kita masuk trans Google, kita masuk trans Google di sini. Oke. Nah, di dalam Google Trends ini semuanya tercatat. Oke, kita cari Indonesia. Kita ketik aja deh. Saya ketik jual aja. Jual. Kemudian Indonesia. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui nih, permintaannya segini. Jual ya. Jual masker sensi gitu ya. Ini yang paling tertinggi nih. Lagi trending nih, jual hand sanitizer. Yes, ini lagi kena virus Covid. Jual Samsung A50, jual foundation. Nah, teman-teman kalau mau mengetahui nih jual masker sensi, kita bisa break up di sini. Nah, kita bersamakan break up. Nah, sebelumnya permintaannya sangat rendah, 0, kemudian ada tinggi, naik, terus sekarang turun, gitu ya. Jual masker sensi, ini adalah keyword-keywordnya. Nah, teman-teman bisa mencari tahu jual masker ini, misalnya ya, jual masker sensi kan merek ya teman-teman. Teman-teman bisa mencari nih, jual masker aja gitu. Kira-kira keywordnya apa yang muncul seperti itu. Masker kesehatan. Kita cari yang lain. Ada masker N95 muncul terus. Nah, itu yang teman-teman harus cari ya, untuk mengetahui produk apa yang saat ini sedang lagi ngetrend. Tapi ingat, produk yang sedang ngetrend biasanya dia tidak berlangsung lama. Teman-teman pun juga harus bisa bermain secara cepat. Artinya teman-teman bisa memprediksi produk ini akan turun di fase kapan, seperti itu ya. Kalau misalnya ini kenaikannya kira-kira 2 bulan, ya setelah 1,5 bulan berjalan, ya sudah kita stop. Kita nggak perlu melakukan stok lagi. Karena ketika kita melakukan stok, kemudian trennya itu turun, maka produknya teman-teman akan menjadi produk yang was, atau maksud saya produk yang tidak berguna. Kenapa? Karena teman-teman saya yakin produk yang hits itu permintaannya atau pembeliannya di supplier harganya pasti tinggi. Nah, ketika produk ini sudah tidak hits lagi atau banyak orang yang bermain, maka produk ini harganya akan turun sesuai dengan hukum permintaan, di mana ketika banyak penawaran, maka dan permintaannya tidak cenderung memiliki kenaikan, maka harganya otomatis akan turun, begitu ya. Oke. Lalu ketika teman-teman ini bisa tahu nih ya, atau teman-teman menemukan satu produknya gitu ya. Saya contohkan nih, saya cari tahu, misalnya saya produknya adalah jual tahu Kediri gitu ya. Oke. Sini ya. Jual tahu Kediri. Saya tes dulu. Ya teman-teman ya. Jual tahu Kediri, permintaannya Oke, 3.400.000 permintaannya. Oke. Nah, ini saya cek nih teman-teman di Google Trend saya. Di Google Trend saya cek jual tahu Kediri. Tuh, setelah kita cek, oke.
muncul. Oke, kalau nggak muncul kita bisa manfaatkan yang namanya keywordtool.io. Atau teman-teman juga bisa membuat iklan riset di Uber Suggest.io. Ya. Misalnya jual tahu berdiri. Oke, perhatikan. Kemudian milih Indonesia. Kita searching. Mengenai apa Uber Suggest nanti akan saya bahas di video saya ya teman-teman ya. Artinya di Uber Suggest ini teman-teman bisa tahu nih kira-kira permintaannya berapa sih gitu ya, volume pencariannya berapa. Kemudian teman-teman juga bisa mengetahui kira-kira kalau saya misalnya mengiklankan di Google itu kena berapa, bagaimana caranya iklan Google dan lain-lain nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Oke, kita tunggu. Oke, sambil nunggu kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman sudah tahu gitu ya, setelah produknya, teman-teman juga harus riset harga. Harga sangat penting teman-teman untuk mengetahui berapa HPP atau harga pokok pembelian atau harga kulak ya. Kemudian berapa harga jual, teman-teman harus tahu. Kenapa demikian? Karena harga kulak dan harga jual, maka selisihnya kan akan menjadi keuntungan teman-teman nih. Nah, harga jual ini harus kita perhatikan. Jangan sampai harga jualnya nanti terlalu mahal, atau teman-teman punya kompetitor yang sudah raksasa, yang sudah selalu melakukan penjualan terus-menerus, harganya misalnya cuma 50.000, teman-teman jual 55. Nah, ini tentunya juga tidak bagus buat teman-teman semua. Saran saya adalah teman-teman bisa menyamai harganya produk ini, atau teman-teman misalnya pengen mengambil margin lebih sedikit, maka teman-teman bisa menambah 1.000 atau 2.000 gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus riset nih, kualitasnya barangnya seperti apa. Apakah barang itu memang tahu Kediri ini adalah tahu Kediri yang banyak dicari sesuai dengan permintaan klien atau tidak, seperti itu ya. Nah, gimana nih caranya mengetahui kualitasnya gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan pembelian dulu terhadap supplier, atau teman-teman bisa memakai trik namanya, saya namai triknya itu adalah spion ya, atau teman-teman marketing bilangnya adalah marketing intelijen. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman bisa membeli produk itu ya, jadi produk tahu Kedirinya tadi teman-teman beli dari kompetitor. Oke, ketika sudah ditembak dibeli, teman-teman cari tahu nih, ini produk ini dijual, ini dibeli di mana gitu ya. Kalau misalnya di packagingnya sudah tertera alamatnya mana, suppliernya mana, teman-teman bisa ambil di situ gitu ya. Tapi kalau produk itu belum packagingnya tidak mencantumkan di mana suppliernya, maka teman-teman harus mencari kualitas yang minimal setara atau di atasnya. Mas, lalu gimana mas caranya biar kita tetap memiliki banyak keuntungan nih gitu ya. Nah, teman-teman misalnya dapat supplier dengan harga yang tinggi gitu ya, tapi kualitasnya bagus, maka teman-teman bisa memberikan penambahan value dari produk itu sendiri. Caranya seperti apa?
Caranya adalah misalnya gini, teman-teman beli tahu pong, tahu pong Kediri. Harganya misalnya 55.000, ya, gitu ya. Nah, teman-teman bisa nambah ini, nambahi satu produk yang nilainya kira-kira itu sedikit, tapi bisa menambah nilai harga jual. Contohnya nih, kalau saya biasanya kalau biasanya nih ditambahi misalnya contohnya petis gitu ya. Oke. Petisnya belinya cuma 5.000, ya kan teman-teman. Taruh lagi nih ya, harganya harusnya berapa? 60.000 kan. Nah, teman-teman bisa hargai 65.000. Kenapa? Karena ketika dia membeli tahu pong Kediri, dan ini bisa dinamai nih, paket tahu pong Kediri, gitu ya. Selesai kan teman-teman? Teman-teman sudah bisa menjual tahu pong Kediri ditambah petisnya, gitu ya. Sehingga marginnya teman-teman bisa bertambah. So, jadi menambahkan satu produk, ya, tapi yang berhubungan ya teman-teman ya. Kalau misalnya jual bedak gitu ya, jual beras gitu. Kalau misalnya teman-teman jual kaos berarti sama sablonnya, seperti itu. Jangan kontradiktif gitu ya. Misalnya jual tahu sama kerupuk gitu. Jadi itu nggak masuk gitu ya. Oke. Nah, itu yang bisa menjadi nilai tambah teman-teman, karena bisa saja orang selama ini mencari tahu sama petis gitu loh, ya kan. Kalau beli di toko online-nya teman-teman, maka teman-teman bisa menjual paket tahu sama petisnya gitu. Itu tentunya bisa menambah nilai tambah dari produk teman-teman semua. Oke. Kemudian teman-teman juga harus riset kepada teman terdekat teman-teman, gitu ya. Ditawari dulu nih, teman-teman dekatnya ditawari dulu. Mau nggak kamu tahu pong Kediri ini, mau nggak, gitu ya. Kemudian ketika sudah, mereka harus kita tawari nih, mau nggak, gitu. Membeli ini mau nggak, gitu. Nah, riset kepada teman-teman dan keluarga ini adalah untuk mengetahui tentang how to sell, atau bagaimana cara kita untuk menjual produk ini, gitu ya. Ada berbagai trik dalam menjual produk ini. Contohnya lewat copywriting, gitu ya. Atau teman-teman membuat sebuah caption, membuat sebuah status, atau lewat membuat broadcast, gitu ya. Atau lewat Facebook marketing, atau daftar Tokopedia, atau daftar Shopee. Nantinya semua akan saya ulas di video ini. Tapi teman-teman yang harus teman-teman ketahui adalah teman-teman harus cari tahu dulu ini, bagaimana mereka tertarik dengan produknya teman-teman, termasuk foto, gitu ya. Foto teman-teman yang teman-teman jual itu teman-teman harus perhatikan. Jadi fotonya gimana sih yang menarik, gitu ya. Atau minimal temennya teman-teman itu ngiler, gitu ya. Kalau makanan itu ngiler gitu, atau pengen untuk membeli. Kalau sudah pengen, kemahalan nggak harganya, gitu ya. Mungkin teman-teman bisa saja menjual harga dengan separuh gitu. Kalau beli di supplier satu besek gitu ya, misalnya 40.000, teman-teman bisa jual separuh nih, 20.000 gitu ya, dan lain-lain. Ya, jadi teman-teman harus melakukan riset. Oke, kita coba ulas ya teman-teman ya. Nah, risetnya adalah tuh, bagaimana cara jualnya. Oke, teman-teman bisa awal-awal teman-teman bisa lewat status lah, kemudian broadcast, gitu ya. Nah, broadcast ini bisa dipakai, tapi saya punya satu trik sendiri bagaimana broadcast yang menarik. Gitu. Atau kalau nggak broadcast berarti apa ya? Teman-teman bisa makan jual di
toko online gitu ya, atau di marketplace teman-teman. Terus teman-teman harus tahu juga foto yang menarik gitu ya, fotonya difoto, kemudian foto yang menarik itu seperti apa gitu ya. Terus teman-teman harus riset juga tentang bagaimana tanggapan dan masukan. Oke. Nah, di bagian tanggapan dan masukan, teman-teman sebaiknya open minded atau melakukan apa ya teman-teman, jangan pernah sakit hati dalam jualan. Jadi kalau dikritik itu jangan pernah sakit hati, karena kritikan-kritikan mereka sebetulnya adalah kritikan-kritikan untuk membangun produk kita, seperti itu. Nah, biasanya juga keluarga itu lebih jujur daripada teman, teman-teman ya. Karena teman lama nggak pernah ketemu, terus kemudian dia disuruh nge-review produk teman-teman, pasti nggak mau kan gitu kan. Nah, itu seperti itu. Kemudian terima masukannya apa nih? Oh mungkin harusnya kamu belinya nggak di situ, belinya di situ aja, mungkin gitu ya. Teman-teman bisa jadi tahu nih suppliernya di mana aja, mungkin malah dikasih tahu nih sama si konsumennya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah teman-teman harus riset nih mengenai pengiriman dan packing. Ya, teman-teman, jualan online itu bukan hanya soal teman-teman bisa menjualkan, tapi teman-teman harus bisa memastikan kalau produk teman-teman itu sampai di tempat customer dengan baik dan selamat. Oke, ambil contoh. Saya pernah menjualkan produk teman saya itu kurma. Kurma 1 box 20 kilo. Nggak bisa beli 1 kilo, 2 kilo nggak bisa. Karena ini produknya adalah barang impor gitu ya. Oke. Ketika terjadi penjualan gitu ya, saya ditanya ongkirnya berapa. Nah, saya cek di kantor pos, itu 1 kilonya 19.000, kalau 20 kilo sudah berapa, JNE berapa, JNT berapa. Nah, akhirnya saya mencari ekspedisi yang bisa digunakan untuk melakukan pengiriman barang tersebut dan harganya murah. Karena orang mau beli secara online, itu yang paling diperhatikan adalah ongkos kirim. Karena percuma ya, harganya itu selisih 5.000 gitu ya dari kompetitor teman-teman, selisih 5.000 lebih murah di toko online teman-teman, tapi pengirimannya mahal. Jadi lebih baik ya harganya teman-teman bisa kompetitif, pengirimannya bisa mencari pengiriman yang murah. Kemudian teman-teman harus tahu nih packingnya gimana agar ini barangnya teman-teman selamat. Ini packingnya seperti apa? Harus dikemas kayu kah, box kah, gitu ya. Kalau teman-teman masih jual baju, gampang, masukin kresek, tinggal di packing pakai selotip yang plastik, selesai. Tapi kalau tahu gimana, gitu ya. Kalau tahu susu gimana, gitu ya. Yang ada airnya gimana. Teman-teman juga harus tahu ekspedisi itu maunya seperti apa. Apakah mereka mau, gitu ya, mengirimkan produk yang ada airnya, gitu ya. Karena saya pernah nggak mau juga. Kalau teman-teman mungkin, wah saya punya pikiran jualan satwa mas, oh bisa juga, gitu. Tapi ekspedisinya apa, gitu ya. Terus ngemasnya satwanya gimana? Saya punya teman jualan lovebird, teman-teman. Omsetnya satu hari, let's say 30-40 juta. Itu burungnya itu satu itu 2 juta, teman-teman. Itu kalau misalnya
di pengiriman itu nggak bagus, itu bisa mati. Nah, di situ dia mencari lah ekspedisinya. Dia pakai, kalau nggak salah ya, dia pakai KAI. Gitu. Jadi sampai sana langsung diambil gitu, sama pemilik. Seperti itu. Nah, kemudian yang riset pasar secara global di internet. Nah, riset pasar global di internet ini, ya, teman-teman bisa memanfaatkan beberapa tool ya, seperti Google Suggest, atau teman-teman bisa pakai tadi Google Trend, gitu ya. Atau teman-teman bisa pakai keyword planner. Nah, clear ya. Nah, pencarian riset pasar secara global ini itu sangat penting sekali. Mengenai apa? Keywordnya. Keyword itu apa, teman-teman? Keyword itu adalah kata kunci. Kata kunci yang seringkali disebutkan oleh seseorang. Gitu ya. Contoh misalnya tahu Kediri gitu. Teman-teman harus tahu nih, tahu Kediri. Selain tahu Kediri apa? Tahu Kediri enak gitu. Atau tahu kuning Kediri. Nah, itu adalah salah satu bagian dari riset dari keyword tersebut. Jadi dalam menjualkan, teman-teman harusnya bisa tampil lebih dekat kepada si pelanggan. Misalnya teman-teman menjual tahu Kediri gitu ya. Yang teman-teman jual adalah tahu pong Kediri gitu. Kalau secara riset tahu pong Kediri itu termasuk pencariannya banyak, maka teman-teman bisa memakai keyword atau kata-kata tahu pong Kediri. Sehingga ketika orang sudah tahu, oh tahu pong Kediri, oh enak ini pasti gitu. Gitu ya. Sebelum muncul teman-teman. Coba saya refresh. Oke, kemudian kita harus tahu nih, riset di mana menjualnya. Nah, ini penting. Kadang-kala ada orang yang punya produk gitu ya, gagal gara-gara tidak tahu. Tidak tahu di mana produknya harus dijual. Nah, di mana caranya mengetahui produknya, di mana menjualnya, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya mengenai tools tentang di mana produk itu harusnya dijual atau di kota mana produk itu harusnya dijual. Oke, ini sepertinya selesai teman-teman. Nih, jual tahu Kediri ya, jual tahu kuning Kediri, jual tahu Kediri, jual tahu susu Kediri, jual ampas tahu Kediri. Nah, kita lihat jual tahu pong Kediri. Nah, contoh ya, jual tahu Kediri, gitu teman-teman ya. Ternyata di sini ada yang mengetahui jual tahu kuning Kediri, gitu. Oh, maka teman-teman menjualnya harus menggunakan keywordnya ya. Keyword kita susun ya teman-teman ya. Keywordnya jual tahu Kediri, atau bisa juga jual tahu pong Kediri gitu ya. Di sini teman-teman juga disarankan nih, teman-teman harus jualan apa? Jual tahu kuning Kediri gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada kata-kata apa? Di Surabaya, di Malang. Artinya apa? Ada beberapa kota yang intens mencari produknya teman-teman di Google, sehingga saya bisa mengetahui kalau orang Surabaya itu mencari tahu Kediri. Sehingga di sini teman-teman bisa menjawab riset di mana menjualnya. Bisa tahu kan teman-teman? Jual saya adalah di Surabaya dan Malang. Oke. Itu sementara ya teman-teman. Ini adalah riset kita sementara.
Nanti saya akan bantu risetkan di mana kira-kira kita bisa menjualkan produk tahu Kediri ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Berbagi share pengalaman saya dan ilmu saya, dan sengaja tidak pernah saya skip, tidak saya potong, agar teman-teman bisa mengetahui bahwa saya membagikan ilmu ini secara full kepada teman-teman. Nah, apabila teman-teman semua punya pertanyaan, teman-teman bisa sematkan di kolom komentar. Nanti insya Allah satu persatu akan saya jawab. Kemudian apabila teman-teman punya kendala mengenai produknya yang akan dijual, teman-teman juga bisa inbox pada saya. Nanti saya akan membantu teman-teman untuk melakukan risetnya, gitu ya. Harganya harusnya berapa, kemudian pengirimannya lewat apa, gitu ya. Karena kebetulan saya tinggal di Surabaya dan saya punya banyak sekali teman-teman yang berjualan secara online. Karena saya salah satu juga mementori satu grup jualan online. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran mengenai video-video selanjutnya, silakan disampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.